Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tentang hormon testosteron pada cowok. Oke, ini masalah terbesar sebenarnya zaman sekarang. Cowok semakin kesini karena gaya hidupnya ya, gaya hidup nggak aktif, pola makan semakin turun. Dan ini dari pengalaman saya sendiri, level testosteron saya dulu di umur 33 tahun yaitu 400-an. Ya, dan setelah itu saya di umur 41 tahun, testosteron saya naik ke 665. Dan itu perbedaannya hitam putih. Ya, beda jauh banget. Dulu saya depresi, stres, nggak bertenaga, mudah capek, ya, nggak percaya diri, depresi, stres. Dan sekarang jauh lebih positif pikiran saya, dan secara fisik juga saya lebih berotot. Ya, dulu saya nggak berotot, perut besar, dan body fat juga tinggi. Nah, jadi saya mau ngebahas hari ini pengalaman saya dulu di tahun umur 33 ya, kenapa saya ngejalanin tes testosteron dan apa hasilnya, dan gimana saya bisa naikin testosteron saya sampai bisa ke 665 di umur 41 ini gitu. Nah, sebelum saya mulai ya, ini sesuatu yang nggak mudah saya sharing, tapi menurut saya bisa ngebantu banyak cowok ya, terutama cowok yang punya masalah dengan infertilitas dan juga masalah dengan sebenarnya bukan hanya infertilitas ya, kesehatan hormon itu pengaruhnya ke semua ya. Kalau kamu suka emosian, stres, mudah depresi ya, ini semua pengaruhnya kesehatan mental dari testosteron juga. Karena saya mengalami sendiri dulu gitu, oke? Dan semoga ini sharing saya bisa ngebantu buat teman-teman yang punya masalah dengan testosteron yang rendah ya, dan juga termasuk resistensi insulin. Karena beberapa klien saya yang bisa memperbaiki resistensi insulin itu testosteronnya otomatis meningkat juga ya, dan kesehatan mental, fisik semua meningkat juga. Oke, pertama ceritanya gini, di tahun 2015 saya pengen punya anak kedua, oke, dan di situ kita coba selama setahun nggak berhasil. Dan setelah istri saya cek nggak ada masalah, ya bagian saya dicek ya. Ini akhirnya setelah cek ternyata masalahnya di saya ya. Kualitas sperma saya nggak baik dan testosteron saya dulu 400. Tapi 400-an itu dianggap normal. Dia bilang 400 itu dalam batas normal. Tapi sebenarnya ini bukan yang normal. Ini saya bahas dulu pertama ya. Banyak masalah hormon ya yang dianggap normal sekarang padahal nggak normal. Kenapa? Karena mayoritas populitas masyarakat semua ya pada turun level testosteronnya, jadi dianggap sama mereka ya udah kita turunin aja standar normalnya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan level testosteron yang normal 400 buat cowok, ini udah termasuk rendah sebenarnya ya, tapi karena dianggap normal jadi banyak cowok yang mikir bahwa itu nggak apa-apa. Tapi buktinya banyak yang punya masalah infertilitas ya cowok zaman sekarang, dan testosteronnya karena rendah gitu. Perbandingannya gini, dari sebuah penelitian dia bilang perbandingan antara cowok di tahun 1980 ya sama sekarang di 2020-an gitu, itu 1% menurun tiap tahunnya ya. Perbandingan itu kira-kira seperti cowok umur 30 zaman sekarang itu mirip sama dengan cowok umur 70 tahun 40 tahun yang lalu kira-kira. Oke, itu perkiraannya. Jadi parah banget sebenarnya masalah infertilitas dan juga testosteron cowok ya. Dan satu lagi nih saya mau nambah, testosteron yang rendah itu ada hubungannya dengan perilaku cowok yang feminin ya, dan juga testosteron yang tinggi ini adalah perilaku cowok yang lebih maskulin. Oke. Jadi bukan hanya sekedar hormon ini pengaruh banget ke semua area kehidupan kita. Saya dulu emosian orangnya, berantem terus sama istri saya karena saya emosian, dan saya nggak tahu itu pengaruhnya dari gaya hidup dan testosteron yang rendah ya, itu semuanya berubah gitu. Nah, itu yang pertama, jangan anggap remeh masalah hormon ya. Dan kedua, jangan anggap normal testosteron yang rendah. Walaupun mungkin dokter bilang ini adalah level yang normal, itu bukan normal. Kalau kamu punya masalah dengan fertilitas misalnya, ya berarti kesimpulannya nggak normal. Oke? Nah, dari situ saya bukan hanya cek testosteron, tapi saya cek hasil sperma juga. Oke, pertama yang mau saya bahas yaitu hasil kualitas sperma. Nah, ini di tanggal 3 Agustus 2015. Umur saya 32 tahun, 11 bulan, 14 hari. Nah, ini konsentrasi sperma sangat rendah, yaitu hanya 0,8 juta per mililiter. Oke, yang seharusnya di atas 15 juta per mililiter. Dan jumlah total sperma hanya 2,15 juta, yang seharusnya 39 juta ke atas. Dan leukosit, pergerakan sperma itu nggak baik, yang disebut dengan ekstrimoligospermia. Oke, ya intinya sperma saya bermasalah dan testosteron saya 400-an itu dianggap normal. Ya, itu kuncinya. Dan dari situ saya sadar, waduh, ini kebiasaan minum, kebiasaan pola hidup nggak sehat yang bikin sebenarnya masalah ini.
Ya, dan bukan cuma masalah infertilitas doang. Waktu itu saya emang emosian, depresi, stres, ya mudah capek, dan juga pola hidup nggak aktif ya intinya. Dan dari situ saya mulai nge-gym 2015. Makan mulai dirubah ya. Saya mulai ngitung kalori, proteinnya mulai tinggi segala macam. Nah di situ nggak beda jauh. Sebelum saya lanjut lagi ceritanya, ini ya testosteron saya itu 412,5 nanogram per desiliter. Ya, itu dianggap normal. Dianggap normalnya itu dari 249 sampai 836 gitu. Tapi menurut saya ini nggak normal. Oke, jadi saya mau bandingin ini level sperma di tahun 2015 sampai 2016. Oke, ini Agustus 2015, total konsentrasi sperma per ejakulasi 2.150. Oke, dan ini nggak lama kemudian, 11 September 2015, setelah pola hidup sehat. Ini hanya dalam waktu 1 bulan 1 minggu. Itu dari total sperma yang dulunya 2 juta menjadi 94 juta. Oke, udah meningkat banyak. Dan terakhir saya cek lagi di tahun 2016 bulan ketiga. Ini nggak beda jauh ya, sekitar 5 bulan kemudian itu naik sampai 350 juta. Jadi total sperma ya itu dari 2 juta naik ke 350 juta 5 bulan kemudian karena pola hidup sehat dan pola makan sehat. Ya, dan testosteron saya juga meningkat. Testosteron saya nggak cek. Terakhir ngecek testosteron itu di tahun 2015 ya, yang hasilnya 400. Dan di umur 41, itu 7 tahun kemudian, itu testosteron saya naik ke 660. Nah, perbedaan itu jauh banget. Waktu saya 400, umur 33, itu mudah depresi, ya. Dan nggak bisa bikin keputusan, sering berantem sama istri, segala macam. Itu ada hubungannya. Dan ini alasannya kenapa saya selalu ngebahas tentang testosteron. Kenapa sih si Ricky ngebahas testosteron terus? Saya ngebahas terus karena ini kunci kesehatan fisik dan mental cowok. Ya, mungkin kamu udah tahu manfaat testosteron yang tinggi, kamu bisa lihat dan kamu bisa Google sendiri ya, banyak banget efek negatif dari testosteron yang rendah ya, dari kesehatan fisik, mental ya. Testosteron kita butuh untuk meningkatkan massa otot ya, bahkan rata-rata cowok ya itu biasa yang testosteronnya rendah adalah cowok yang obesitas dan juga mengalami resistensi insulin ya, dan juga lemak visceral atau lemak di sekitar organ yang tinggi gitu. Makanya banyak masalah seperti non-fatty liver disease gitu. Jadi balik lagi ya, jangan anggap remeh kesehatan hormon. Kalau cowok hormonnya nggak diurus ya, kesehatan testosteron itu jadi seperti cewek. Kalau cewek kan PMS ya, sebelum menstruasi, mereka tuh emosinya naik turun ya. Wajar kalau cewek emosinya naik turun. Tapi buat cowok itu sekarang makin ikutan emosi karena hormonnya yang nggak karuan. Ya, jadi jangan anggap remeh ini kesehatan hormon. Ini penting banget, bukan hanya buat ngebangun otot, tapi buat semua cowok untuk bisa sehat secara fisik dan mental. Gitu. Semoga pengalaman saya ngebantu buat teman-teman yang pengen meningkatkan testosteron ya dengan cara alami. Dan terus terang juga ya, saya nggak nyaranin teman-teman untuk meningkatkan testosteron dengan yang namanya testosteron terapi atau bahkan steroid. Kenapa? Karena hasilnya sementara dan itu malah bikin badan kita nggak bisa produksi lagi. Istilahnya kalau kamu jalan pakai tongkat ya, nanti udah susah jalan tanpa tongkat gitu. Jadi jangan biasain males, tapi selalu atasi masalah kesehatan di akar masalahnya. Gitu. Dan saya juga udah ngebantu ya beberapa klien yang sudah berhasil level testosteronnya naik dari 240 sampai ke 500-an ya, dan dia juga ngerasa jauh lebih baik sekarang. Dulu obesitas, sekarang udah body fatnya jauh lebih rendah. Dan juga satu lagi ada yang resistensi insulin ya, dia sudah membaik. Dia bilang perbedaan itu jauh banget. Yang dulu sering vertigo, berdenging, dan juga sering depresi, susah tidur, sekarang udah jauh lebih baik. Gitu. Nanti saya kasih lihat hasilnya ya di screenshot, jadi kamu bisa lihat ya hasil saya dulu sampai sekarang. Jadi perubahan, banyak orang yang nyangka gitu ya, perubahan saya tuh hanya perubahan fisik doang, yang dulu gemuk dan sekarang six packs. Tapi sebenarnya di balik perubahan fisik ada perubahan hormon, dan di balik perubahan hormon ada perubahan perilaku ya. Selalu ada perbedaannya. Karakter cowok itu bisa dilihat juga dari level testosteronnya. Rata-rata cowok yang berani menantang diri sendiri, berani untuk mengejar goal mereka, yang mau untuk kerja keras dapat goal mereka, yang kuat secara fisik dan mental, itu rata-rata testosteronnya tinggi gitu. Oke, jadi sekali lagi jangan anggap remeh kesehatan hormon ya, karena
atasi masalah hormon di akar masalahnya, yaitu dengan pola hidup positif dan latihan beban dan rutin olahraga gitu. Oke, segitu aja kesempatan kali ini. Semoga video ngebantu. Dan buat teman-teman yang pengen meningkatkan testosteron ya dengan secara alami, kamu bisa ikutan coaching dengan saya. Kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dulu, dan kamu bisa ikutan fitness coaching bareng saya gitu. Dalam fitness coaching ini kamu bakal belajar tentang pola makan yang baik ya, dan juga latihan beban yang sesuai dengan tujuan kamu ya, dan juga untuk mengatasi resistensi insulin kalau kamu punya masalah resistensi insulin gitu. Oke, sekali lagi makasih sudah mampir, semoga video ngebantu dan sampai lain kali.